Di tengah hiruk-pikuk pelabuhan Surabaya abad ke-15, ketika angin asin laut membawa kabar dari seluruh penjuru Nusantara, seorang ulama dari Campa melangkah perlahan memasuki pesisir. Dialah Raden Rahmat, sosok yang kelak akan dikenang sebagai Sunan Ampel, sang pembawa cahaya Islam di tanah Jawa. Langkahnya tenang, namun pandangannya tajam. Di balik jubahnya yang sederhana, tersimpan tekad kuat untuk menyebarkan ajaran rahmatan lil alamin, ajaran yang membawa kedamaian, bukan paksaan. Namun, ia tahu perjalanan ini tak akan mudah. Jawa pada masa itu dipenuhi tradisi, keyakinan, dan kepercayaan yang telah berakar begitu dalam. Suatu senja, ketika matahari mulai terbenam di balik cakrawala, Sunan Ampel berdiri di hadapan sekelompok penduduk. Mereka memandangnya dengan ragu. "Siapa engkau sebenarnya?" tanya seorang tetua desa. Suaranya bergetar, antara ingin tahu dan penuh kecurigaan. Dengan lembut Sunan Ampel menjawab, "Aku hanya seorang penyampai pesan Tuhan. Aku datang bukan untuk merusak, tetapi untuk memperbaiki, bukan untuk memaksa, namun mengajak menuju sebuah jalan yang penuh kedamaian." Penduduk saling berpandangan. Di saat itulah Sunan Ampel mulai mengajarkan kalimat singkat, kalimat yang kelak bergema dari masjid ke masjid. "Moh limo, ojo main judi, ojo maling, ojo madat, ojo minum arak, lan ojo main wanita." 5 larangan sederhana, namun menyentuh akar persoalan moral masyarakat pada masa itu. Waktu berjalan, murid-muridnya berdatangan dari pelosok Surabaya hingga Demak, Gresik, Tuban, dan seluruh Jawa. Di Ampel Denta, didirikannya sebuah padepokan yang kelak melahirkan banyak tokoh. Sunan Giri, Sunan Bonang, dan bahkan Raden Patah, raja pertama Kesultanan Demak. Pada suatu malam yang hening, di bawah cahaya bulan purnama, Sunan Ampel memandang para santrinya yang duduk bersila. Mereka menanti wejangan gurunya dengan penuh hormat. "Anaka, Nako, suatu saat kalian akan pergi menyebarkan Islam ke seluruh penjuru negeri. Ingatlah, ajaran Islam bukan soal banyaknya kata yang kalian ucapkan, tetapi teladan dari perbuatan kalian. Dakwah bukanlah pedang tetapi akhlak." Namun perjalanan dakwah tidak pernah sunyi dari tantangan. Beberapa penguasa merasa terancam oleh berkembangnya ajaran baru. Ada yang mencoba mengusir Sunan Ampel, bahkan menghasut rakyat agar menjauhinya. Tapi beliau tak membalas dengan kemarahan. Pernah, seorang bangsawan menuduhnya berusaha menggulingkan kekuasaan. Dengan tenang Sunan Ampel berkata, "Jika aku ingin menguasai dunia, aku tidak akan berjalan dengan kaki telanjang di tanah berdebu. Aku hanya ingin menuntun manusia pada cahaya, bukan merebut tahta." Kata-kata itu membuat sang bangsawan terdiam, seolah hatinya disentuh oleh suara kebenaran. Tahun demi tahun berlalu, Islam tumbuh subur di Jawa, bukan karena peperangan, namun karena kelembutan akhlak seorang guru. Saat usianya mulai renta, Sunan Ampel duduk di serambi pondoknya, memandang para santri yang kini telah menjadi pendakwah dan pemimpin masyarakat. Dengan suara lirih ia berkata, "Jangan wariskan kemarahan, wariskanlah akhlak. Jadilah cahaya ketika gelap memenuhi dunia." Hari wafatnya tiba dengan tenang, seolah alam pun bersedih. Para santri mengiringi jenazah beliau ke pemakaman Ampel. Angin berhembus pelan, seakan membaca doa, mengantarkan sosok mulia kembali kepada Sang Pencipta. Namun, ajarannya tak pernah mati. Dari satu padepokan kecil di Ampel, Islam menyebar ke seantero Nusantara, dan nama Sunan Ampel tetap dikenang sebagai pilar awal berdirinya peradaban Islam Jawa. Dengan keteduhan, dengan kesederhanaan, dan dengan cinta, ia menggaharkan bahwa dakwah bukan tentang kerasnya suara, tetapi lembutnya hati.